Fajar baru saja mereka di ufuk timur ketika Andika sudah bersiap dengan seikat koran di tangan. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, dan pakaian yang ia kenakan sederhana, kaos lusuh dan celana panjang yang sudah memudar warnanya. Hidupnya memang tidak mewah, tapi ia menjalaninya dengan hati yang ikhlas. Andika tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Ruangannya hanya berisi kasur tipis, meja kecil, dan rak kayu tua untuk menyimpan barang. Setiap pagi, ia bersepeda menembus dinginnya udara subuh, membagikan koran dari rumah ke rumah, toko ke toko. Sebagian besar pelanggan mengenalnya karena senyumnya yang tulus dan keramahannya. Pendapatan dari menjual koran memang tidak banyak. Kadang, kalau koran tidak habis terjual, ia harus menanggung rugi. Tapi Andika tidak pernah mengeluh. Ia hanya berpikir bahwa rezeki sudah diatur, dan yang penting ia tidak berdiam diri. Sesekali, ia juga membantu warung tetangga atau mengantar barang untuk mendapatkan uang tambahan. Meski hidup sederhana, Andika punya mimpi. Ia ingin suatu hari bisa membuka usaha kecil sendiri, supaya tak perlu lagi bergantung pada penghasilan koran yang semakin menurun di era serba digital. Namun, semua itu terasa jauh, seperti langit yang tak terjangkau oleh tangannya. Yang tak ia ketahui, hidupnya yang tenang itu akan segera berubah. Sebuah peristiwa di malam yang sepi kelak akan membawa Andika pada jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu udara terasa dingin, langit mendung tanpa bintang. Andika baru saja selesai menghitung sisa koran yang tidak terjual. Ia memasukkannya ke keranjang sepeda, lalu mengayuh pulang melewati jalan pintas yang sepi. Jalan itu membelah area perkebunan dan jarang dilewati orang di malam hari. Lampu sepedanya berkelap-kelip, menembus kabut tipis yang mulai turun. Dari kejauhan, Andika melihat siluet sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Lampunya menyala, kap mesin terbuka, dan terdengar suara batuk-batuk mesin yang gagal menyala. Rasa penasaran membuatnya memperlambat kayuhan. Saat mendekat, ia melihat seorang wanita duduk di kursi pengemudi. Wajahnya tampak gelisah. Sesekali, wanita itu menoleh ke kanan dan kiri, seperti waspada akan sesuatu. Andika berhenti di samping mobil. "Permisi, Bu, mobilnya mogok," tanyanya sopan. Wanita itu menoleh, terlihat anggun meski sedikit panik. "Iya, tiba-tiba mati. Saya sudah telepon bantuan, tapi katanya mereka butuh waktu lama." Suaranya terdengar khawatir. Andika melirik sekitar. Jalan ini memang terkenal rawan, apalagi malam hari. "Kalau begitu, biar saya lihat sebentar, siapa tahu bisa bantu." Wanita itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Andika menaruh sepedanya di pinggir jalan dan mulai memeriksa mesin. Tangannya cekatan meski hanya bermodalkan pengalaman. Memperbaiki sepeda dan motor tua milik tetangga. Beberapa menit kemudian, suara mesin berhasil menyala kembali. Wajah wanita itu berubah lega. "Terima kasih, saya benar-benar berhutang budi." Andika hanya tersenyum, menutup kap mesin. "Tidak usah, Bu, hati-hati di jalan." Ia bersiap mengayuh sepedanya lagi. Tidak terpikir sedikit pun olehnya bahwa pertemuan singkat ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan paginya, Andika kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia tak terlalu memikirkan kejadian semalam. Namun, di tengah perjalanan membagikan koran, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Sebuah mobil mewah yang sama persis dengan yang ia bantu semalam terparkir di depan sebuah kafe kecil di pusat kota. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah wanita itu. Ia mengenakan setelan sederhana namun tetap terlihat anggun. Rambutnya tergerai rapi, dan aroma parfum lembut tercium ketika ia berjalan mendekat. "Andika, kan?" tanyanya sambil tersenyum ramah. Andika sedikit kaget. "Iya, Bu. Maksud saya, iya. Kok Ibu tahu nama saya?" Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Saya bertanya pada pemilik warung di dekat jalan tempat mobil saya mogok. Mereka bilang, hanya ada satu tukang koran bernama Andika yang sering lewat malam-malam." Andika mengangguk malu-malu. "Oh, begitu. Nama saya Ratna," ucap wanita itu, mengulurkan tangan. "Terima kasih sudah menolong saya. Kalau bukan karena kamu, entah apa yang terjadi malam itu." Andika menjabat tangan Ratna dengan canggung. "Sama-sama, Bu Ratna, saya cuma kebetulan lewat." Ratna lalu mengeluarkan sebuah kartu nama dari tasnya. "Kalau kamu ada waktu, mampirlah ke kantor saya. Saya ingin membicarakan sesuatu. Anggap saja ini bentuk terima kasih saya." Andika menerima kartu itu. Melihat tulisan rapi, Ratna Prameswari, Direktur Utama PT Prameswari Group, hatinya sedikit berdebar.
Ia tak pernah berurusan dengan orang-orang sebesar ini. Tanpa ia sadari, kartu nama itu adalah kunci pertama yang akan membawanya pada pintu takdir baru. 2 hari setelah pertemuan di depan kafe, Andika masih menyimpan kartu nama Ratna di saku celana. Ia beberapa kali hendak datang ke kantor yang tertera di sana, tapi ragu takut dianggap mengharap imbalan. Namun, takdir kembali mempertemukan mereka. Sore itu, hujan deras mengguyur kota. Andika berteduh di emperan toko sambil menunggu reda. Ketika ia melihat Ratna berjalan tergesa di seberang jalan, tanpa payung, memeluk setumpuk berkas yang mulai basah. Spontan, Andika melepas jas hujan tipis yang ia kenakan, lalu berlari menyeberang jalan. "Bu Ratna, nih, pakai ini." Ratna terkejut, lalu tersenyum hangat. "Kamu? Ya ampun, kenapa repot-repot?" Andika membantu menutupi berkas-berkas itu dengan jas hujannya, membawanya hingga ke depan mobil Ratna yang terparkir. Begitu mereka sampai, Andika hanya berkata singkat, "Sudah, saya kembali saja. Hati-hati di jalan, Bu." Ratna menatapnya heran. "Kamu nggak mau saya antar pulang? Ini hujan deras." Andika menggeleng. "Terima kasih, Bu. Saya masih harus mengantar koran yang belum habis." Ratna memperhatikan punggung Andika yang perlahan menjauh. Menembus hujan tanpa jas hujan, ada sesuatu yang berbeda pada pemuda itu, bukan sekadar sopan, tapi tulus membantu tanpa meminta balasan. Di dalam hati, Ratna mulai yakin, ia tidak boleh membiarkan kebaikan Andika berlalu begitu saja. Keesokan paginya, Andika baru saja selesai mengantar koran terakhir ketika sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Jendela mobil perlahan turun, menampilkan wajah Ratna yang tersenyum hangat. "Andika, ayo ikut saya sebentar," ucapnya. Andika sempat ragu. "Kemana?" "Bu, ke kantor saya. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan," jawab Ratna tegas namun ramah. Meski canggung, Andika akhirnya masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, ia hanya duduk diam, sesekali melirik interior mobil yang mewah jauh dari kehidupannya yang sederhana. Setibanya di gedung tinggi berlapis kaca, Andika semakin terkesima. PT Prameswari Group terpampang jelas di depan lobi. Para karyawan yang lewat memberi hormat pada Ratna, sementara Andika hanya menunduk. Ratna membawanya ke ruang kerja di lantai atas. Di sana, ia menyuguhkan teh hangat. "Andika, saya sudah pikir-pikir. Kamu orang yang jujur dan tulus. Saya butuh orang seperti kamu di perusahaan saya." Andika terbelalak. "Bu, saya ini cuma tukang koran. Saya nggak punya pengalaman kerja di kantor." Ratna tersenyum. "Pengalaman bisa dipelajari, tapi kejujuran, itu bawaan dari hati, dan saya lihat itu ada di kamu." Ia lalu menyerahkan sebuah amplop berisi surat kontrak kerja. Posisi yang ditawarkan bukan sekadar pegawai biasa tapi asisten pribadi direktur. Andika terdiam lama, hatinya berdebar. Tawaran ini seperti pintu yang terbuka lebar menuju kehidupan baru. Namun, ia juga takut melangkah. Khawatir tidak sanggup menghadapi dunia yang sama sekali asing baginya. Ratna menatapnya dalam. "Kamu nggak perlu jawab sekarang. Tapi ingat, kesempatan seperti ini nggak datang 2 kali." Hari itu, Andika pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan hati yang mulai merasakan getaran takdir. 3 hari setelah menerima tawaran Ratna, Andika akhirnya memberanikan diri menandatangani kontrak. Pagi itu, ia mengenakan kemeja putih pinjaman dari tetangga dan celana panjang yang baru dibelinya dari pasar loak. Meski sederhana, ia berusaha tampil rapi. Saat memasuki lobi gedung PT Prameswari Group, Andika merasa semua mata memandangnya. Beberapa karyawan berbisik-bisik, sebagian tersenyum ramah. Namun tak sedikit yang menatap dengan pandangan meremehkan. "Jadi ini orangnya, asisten baru Bu Ratna," bisik seorang pria berjas pada temannya. "Katanya cuma tukang koran. Kok bisa masuk sini?" Sahut yang lain sambil tertawa pelan. Andika berusaha tidak peduli. Ia mengikuti instruksi Ratna yang langsung mengenalkannya pada seluruh staf. "Mulai hari ini, Andika akan jadi asisten pribadi saya. Saya harap semua bisa bekerja sama dengannya," ucap Ratna tegas. Hari-hari pertama terasa berat. Ia harus belajar cara mengatur jadwal meeting, mengurus dokumen penting, hingga mendampingi Ratna dalam acara resmi. Kesalahan kecil sering terjadi, salah menempatkan berkas, keliru mengucap nama klien, atau tersesat di ruang arsip yang besar. Namun, yang paling sulit adalah menghadapi sikap beberapa rekan kerja yang sengaja mempersulitnya. Ada yang memberi informasi salah, ada yang menertawakan caranya berbicara, bahkan ada yang mencoba membuatnya terlihat buruk di depan Ratna. Malam itu, Andika pulang dengan tubuh letih dan hati goyah. Ia duduk di kontrakannya, menatap kartu nama Ratna yang masih tersimpan di dompet.
Apa aku memang pantas di sini? Gumamnya. Tapi di lubuk hati, ia tahu jika ia menyerah sekarang, semua perjuangan akan sia-sia. Ia memutuskan untuk bertahan, apapun ujiannya. Semakin hari, Andika mulai memahami ritme kerja di kantor Ratna. Ia belajar cepat, mencatat setiap detail pekerjaan, dan selalu memastikan tugasnya selesai tepat waktu. Namun, justru ketika ia mulai beradaptasi, masalah besar datang. Suatu pagi, Ratna menerima telepon dari salah satu klien penting. Nada suaranya tegang, alisnya berkerut. Andika, tolong jelaskan, kenapa dokumen perjanjian kerja sama yang harusnya dikirim kemarin malah tidak pernah sampai ke meja mereka? Andika terkejut. Tidak mungkin, Bu, saya sendiri yang menaruhnya di meja pengiriman dokumen. Namun, bukti berkata lain. CCTV menunjukkan Andika memasuki ruangan. Tapi rekaman saat ia keluar tampak seperti ia membawa berkas itu kembali. Beberapa rekan kerja langsung menatapnya sinis. Bisik-bisik mulai terdengar. Pasti dia mau jual dokumen itu. Dasar orang kampung, nggak ngerti etika kerja. Andika mencoba membela diri. Bu Ratna, saya tidak pernah. Ratna mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Saya akan selidiki ini. Kamu boleh pulang dulu. Sepanjang hari, Andika merasa dadanya sesak. Ia tak pernah merasa dipermalukan seperti ini. Malamnya, ia bahkan mempertimbangkan untuk berhenti saja. Namun, saat duduk di teras kontrakan, ia teringat tatapan Ratna di malam pertama mereka bertemu tatapan. Percaya yang membuatnya mau mencoba. Kalau aku berhenti sekarang, berarti mereka benar, batinnya. Andika pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri siapa yang menjebaknya. Meski itu berarti harus berhadapan langsung dengan orang-orang yang ingin melihatnya jatuh. Keesokan harinya, Andika datang lebih awal ke kantor. Ia menyapa satpam dengan ramah, lalu langsung menuju ruang arsip dan meja pengiriman dokumen. Matanya awas mengamati setiap sudut ruangan, mencari tanda-tanda yang bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Perjuangannya membuahkan hasil ketika ia menemukan sesuatu yang aneh rekaman. CCTV cadangan yang tersimpan di komputer staf keamanan. Saat memutar ulang, Andika melihat jelas bahwa setelah ia menaruh dokumen di meja pengiriman, seorang pria berkemeja biru masuk diam-diam dan mengambil berkas tersebut. Pria itu adalah Bima, salah satu staf senior yang sejak awal terang-terangan meremehkannya. Tak mau membuang waktu, Andika membawa salinan rekaman itu langsung ke ruang Ratna. Bu, ini buktinya. Saya tidak menghilangkan dokumen itu. Ratna memutar rekaman tersebut, wajahnya berubah tegas. Bima, ke ruangan saya sekarang. Beberapa menit kemudian, Bima masuk dengan wajah datar. Namun, ekspresinya berubah pucat ketika Ratna memutar video itu di depannya. Kenapa kamu melakukan ini? Suara Ratna bergetar menahan marah. Bima mencoba berdalih, tapi akhirnya mengaku, saya cuma nggak terima kalau orang seperti dia bisa dapat posisi penting di sini. Ratna menatapnya tajam. Kamu dipecat. Hari ini juga. Saat Bima keluar dengan wajah tertunduk, Ratna menoleh pada Andika. Kamu telah membuktikan kalau kamu bukan hanya jujur, tapi juga berani. Saya tidak salah memilihmu. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, Andika merasa kepercayaan mulai tumbuh dari orang-orang di sekitarnya. Ia tahu jalan di depannya masih panjang. Tapi satu hal pasti, ia tidak lagi sendirian. Sejak insiden fitnah itu terbongkar, suasana kerja Andika berubah total. Rekan-rekan yang dulu meremehkannya mulai menyapanya dengan hormat. Bahkan, beberapa di antaranya meminta maaf secara langsung. Ratna semakin mempercayainya, memberi Andika tanggung jawab lebih besar, menemani pertemuan penting dengan investor, mengatur jadwal perjalanan dinas, hingga menjadi penghubung langsung dengan para klien utama. Andika belajar banyak hal baru setiap hari, dari etika bisnis hingga strategi negosiasi. Beberapa bulan kemudian, Ratna memanggilnya ke ruang kerja. Andika, saya ingin kamu memimpin proyek ekspansi cabang baru kita di daerah. Saya yakin kamu bisa. Andika terdiam, menatap Ratna dengan mata berbinar. Bu, saya memimpin proyek. Ratna mengangguk. Kamu sudah membuktikan integritas dan kerja kerasmu. Sekarang saatnya membuktikan kemampuan memimpin. Proyek itu berjalan lancar. Berkat kerja keras dan kepiawaian membangun kepercayaan, cabang baru PT Prameswari Group sukses besar. Nama Andika mulai dikenal di kalangan pengusaha daerah. Suatu sore, setelah peresmian cabang, Andika berdiri di teras kantor barunya, memandang jalan raya. Ia teringat masa-masa mengayuh sepeda menjual koran dari rumah ke rumah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Takdir telah membawanya jauh dari titik awal.
bukan karena keberuntungan semata, tapi karena satu keputusan sederhana menolong orang tanpa pamrih di malam yang sepi.